Ketua Tim Kunjungan Kerja Pokja Agama Yang Mulia Turince Mihue didampingi anggota MRP Pokja Agama Yang Mulia Stedi Pinggu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Yahukimo. Dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua Tim Kerja Pokja Agama MRP Yang Mulia Turince Mihue dan anggota MRP Pokja Agama Stedi Pinggu memberikan bantuan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai bagi para pengungsi. Sekaligus dalam kegiatan tersebut memberikan penguatan iman bagi para pengungsi dalam bentuk ibadah bersama dan pengarahan iman. Ibadah tersebut dipimpin oleh Pendeta Stedi Pinggu. Usai memberikan bantuan dan penguatan iman bagi para pengungsi, Yang Mulia Dorince Mehue dan Yang Mulia Stedi Pinggu melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda di Kabupaten Yahukimo dalam rangka pengetatan pengawasan peredaran minuman keras dan narkoba di Kabupaten Yahukimo. Ya, di dalam pertemuan kami dengan pihak masyarakat, ya itu sampai hari ini kondisi mereka masih trauma sekalipun suku Yali sudah melepaskan pengampunan terhadap penyerangan itu, tetapi anak-anak perempuan mereka masih trauma. Karena itu harus betul-betul harus mereka ingin supaya ketika mereka pergi mencari jangan lagi diganggu. Karena sedikit ini saja mereka langsung trauma, lari sehingga tidak bebas, tidak nyaman. Karena itu mereka ingin supaya suasana nyaman, itu betul-betul mereka harus nikmati. Nah, dari pertemuan itu mereka melaporkan secara resmi bahwa 30 rumah mereka terbakar sampai hari ini mereka tidak ada yang tidak dapat rumah. Itu juga mohon perhatian pemerintah untuk menjawab. Ada 10 unit mobil, ada sekian unit motor, dan bahkan sampai hari ini dari itu ada 1 orang perempuan sejak peristiwa itu sampai dengan hari ini belum ditemukan sampai hari ini. Entah dia sudah mati karena pada saat itu seluruh perempuan mereka sembunyi di hutan. Dan hutan itu tidak pernah mereka masuk. Mereka sembunyi di situ kurang lebih 2 jam. Dan setelah balik, setelah polisi mereka semua jemput, balik sampai hari ini ada 1 perempuan yang belum kembali sampai hari ini. Apakah dia lompat ke sungai terus terbawa arus atau terbawa kali itu banjir, ataukah hari ini dia ada di mana, atau dia di bawah lari masuk ke hutan. Ini yang diungkapkan. Tapi yang ini juga Mama harap bagaimana itu sebagai laporan dari kunjungan kerja, jangan ditambah. Tapi itu laporan yang dilaporkan secara resmi oleh 50 koli ini kira-kira barang. 50 koli barang dalam bentuk bama dan pakaian ya. Iya. Nah, itu mekanisme. Itu kita itu adalah bantuan dari tim Kunker Pokja Agama khusus untuk kami juga ke Yahukimo, karena sasaran kami adalah kunjungan kepada para pengungsi dan juga kepada Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Jadi kalau kami langsung turun ke pengungsi dengan kami juga dijemput oleh pihak Polres, mereka mengawal kami sampai pada penyalurannya itu kami juga bekerja sama
dengan pihak Polres Yahukimo sampai kami menyerahkannya juga menyerahkan langsung kepada pengungsi. Wakili oleh anak-anak, kebutuhan anak-anak kami. Ini untuk anak-anak, yang orang dewasa, perempuan, laki-laki semua. Kami langsung serahkan setelah ibadah, kami beri penguatan rohani, ya, berikan makanan rohani bagi jiwa mereka dulu. Yang sekarang lagi sakit, lemah, hibur mereka. Setelah itu dengan makanan jasmani. Ya, kami hadirkan 500 orang pada saat itu dari 1.000. Dan kami memberi makan itu semua pada hari itu. Setelah itu untuk pakai mereka, untuk ini kami serahkan bantuan langsung. Sampai hari ini mereka masih mengungsi ya di 2 gereja itu. Masih ada mengungsi di Rasa dan Evanestia. Kami 2 yang melakukan kunjungan, 1 utusan Gidi, 1 utusan GKI. Hasil pertemuan dengan Polres itu terkait dengan sosialisasi miras dari MRP itu sikap kepolisian bagaimana dengan masyarakat dalam hasil pertemuan itu? Bukan kepolisian saja, itu Forkopimda semua, dan sudah ada kesepakatan dari Forkopimda, tokoh masyarakat, bahwa miras di Kabupaten Yahukimo, togel, lokalisasi semua harus ditutup karena itu memberi dampak negatif dan juga pemicu kekerasan dalam rumah tangga, pemicu laka lantas, ya, itu laporan dari hampir sebagian kecelakaan yang terjadi itu diakibatkan minuman beralkohol, ya, minuman keras. Ketika diperiksa bahkan ada yang mati, ya, ketika dicium, aduh ini ada bau minuman. Jadi Pemda, tokoh masyarakat, semua perempuan, pemuda, ada masyarakat semua sudah berkomitmen untuk miras segera dihilangkan dari kabupaten ini dengan harapan keputusan Majelis Rakyat Papua sudah kami serahkan nomor 4 dan juga Perdasi nomor 15 tahun 2013 tentang peredaran miras dan lain sebagainya oleh pihak gubernur. Nah, ini menjadi dasar untuk Kabupaten Yahukimo. Mereka akan keluarkan sebuah perda yang akan memproteksi semua yang tadi kita diskusi. Mereka akan mengeluarkan perda untuk mengikat semua pihak supaya barang-barang yang kita bicara ini, hal-hal ini segera bisa dihentikan, diambil tindakan, sehingga regulasi ini sangat penting. Dan itu sudah ada komitmen dari pihak pemerintah, keluarkan perda, eksekutornya adalah pihak kepolisian, pihak TNI, pihak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semua. Ini yang telah didiskusikan dan diharapkan Kabupaten Yahukimo ke depan sudah harus bebas miras, bebas narkoba, bebas obat-obat terlarang, bebas lokalisasi, bebas togel, bebas itu anak-anak aibon, semua. Dan kami telah sepakat harus ada sebuah gerakan moral yang nanti akan dibuat di Yahukimo untuk menegaskan dalam gerakan kemanusiaan, ya. Harapan dari Mama terkait dengan masalah konflik di Yahukimo, kemudian masalah miras dan narkoba di Yahukimo, harapan Mama ke depan seperti apa? Harapan kami saya sebagai perempuan asli Papua, sebagai Pokjagama, dari Pokjagama, berharap supaya konflik yang terjadi di Yahukimo, bahkan di bagian tanah Papua yang lain, kita harus minimalisir dan bahkan harus
kita hentikan. Dengan harapan, mari kita lihat khusus untuk Yahukimo. Kenapa sampai ada kejadian seperti ini? Dan ada masing-masing pihak juga akan menganalisa dan juga mendapatkan solusi, dan solusi itu harus kita eksekusi, ya. Itu harapan kami supaya masyarakat harus kita ciptakan suasana hati yang nyaman, tidak ada trauma lagi. Maka itu peran semua pihak, terutama aparat keamanan, betul-betul hadir di daerah konflik ini untuk memberikan kenyamanan itu, menjadi penjaga mereka, menjadi pelindung mereka. Ya, sebagai informasi bahwa peristiwa Yahukimo ini juga terjadi ketika pihak keamanan, misalnya Koramil, Polres, itu kalau mereka tidak ada pada saat peristiwa itu, bisa terbayang bagaimana banyaknya nyawa yang bergelimpangan di tengah jalan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena ada alat negara ini di daerah-daerah konflik, maka mereka cepat mengantisipasi dan melindungi masyarakat, lalu menampung mereka di tempat-tempat mereka. Ini sisi-sisi positif yang harus kita juga sebagai masyarakat harus mendorong bahwa betapa pentingnya aparat keamanan di setiap wilayah-wilayah konflik ini. Yang sangat penting adalah penjaga kita yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Itu betul-betul kita harus hidup bersandar penuh 100% kepada Tuhan. Di wilayah-wilayah pegunungan ini adalah wilayah-wilayah yang dibuka dengan Injil. Maka nilai-nilai Injil itu di semua suku di wilayah pegunungan ini masing-masing harus betul-betul nilai Injil itu diaplikasikan. Dan itu tertanam dalam hati setiap umat yang ada di wilayah konflik, terutama untuk Kabupaten Yahukimo. Suku Yali mereka telah mempraktekkan kasih Tuhan itu kepada saudara-saudara mereka dengan memberikan pengampunan kepada pihak yang menyerang mereka. Nah itu kedekatan kita hubungan dengan Tuhan itu masing-masing keluarga, pribadi, saudara-saudara yang ada. Silakan bangun hubungan dan supaya semua peristiwa yang ada itu bisa dilihat dan disikapi dengan penuh hikmat dan dengan bijaksana. Pasti masyarakat suku Yali yang hari ini mereka masih ada di pengungsian ini. Kemudian harapannya untuk pemerintah, terutama untuk Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh stakeholder, baik pihak keamanan, kita semua berkewajiban untuk dapat mengeksekusi apa yang kita sepakati, buat komitmen, dan komitmen itu betul-betul harus kita konsisten untuk bisa melakukan itu. Dan pada akhirnya harapan pemerintah provinsi melalui MRP, terutama Pokja Agama ini betul-betul kami wujudkan itu untuk kebaikan dan kenyamanan, keamanan di Kabupaten Yahukimo dalam rangka penyelamatan manusia Papua ke depan. Itu harapan kami. Harus konsisten, ya. Kita harus konsisten dan juga harus konsekuen melaksanakan. Jangan kita hanya bicara-bicara saja, tapi dalam tindakan itu tidak ada. Latihan lain, main lain, itu stop. Tidak boleh ada lagi di atas tanah Papua.